Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Raden Dimas dengan nomor induk mahasiswa 2304045010003 dari program studi bimbingan dan konseling kelas A. Nah, pada video ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan psikososial. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan di materi ini, yang pertama ada definisi perkembangan psikososial menurut para ahli, yang kedua tahap perkembangan psikososial, yang ketiga periode perkembangan psikososial, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Langsung saja kita masuk kepada inti dari pembahasan yang pertama, yaitu definisi perkembangan psikososial. Nah, definisi yang pertama itu definisi dari Erik Erikson. Erik Erikson mengemukakan bahwa psikososial adalah pencarian jati diri atau identitas. Nah, menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial mencakup 8 tahapan yang harus dipenuhi oleh individu dalam hidupnya. Salah satu tahapan yang penting adalah tahap pencarian identitas. Pada tahap ini, individu berusaha mencari jati dirinya dan menentukan peran sosial yang cocok untuknya. Jika individu berhasil memenuhi tugas perkembangan psikososial ini, maka ia akan merasa lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan menempatkan diri di lingkungan sosialnya. Namun, jika seorang mengalami krisis identitas, akibatnya terhambatnya proses pencarian jati diri, maka harus dilakukan cara untuk menangani masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan psikis suatu individu, karena ini akan mempengaruhi mereka dalam mencapai tugas perkembangannya di usia remaja. Definisi yang kedua yaitu definisi dari Jean Piaget. Ia mengemukakan bahwa belajar dengan lingkungan sosial. Nah, Jean Piaget itu adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Namun, ia juga memiliki pengetahuan mengenai perkembangan psikososial. Nah, ia berpendapat bahwa ini merupakan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, seperti bagaimana mengenal diri kita dengan cara melalui interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Definisi yang ketiga yaitu definisi dari Urie Bronfenbrenner yang mengemukakan bahwa lingkungan berperan penting dalam perkembangan kehidupan seseorang. Nah, si Urie Bronfenbrenner ini adalah seorang ahli ekologi psikologi Amerika yang dikenal dengan teori sistemnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam konteks psikososial, Bronfenbrenner ini berpendapat bahwa perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh sistem lingkungannya, termasuk cara dia berpikir, emosi, serta suka dan tidak sukanya. Teori Bronfenbrenner menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengaruh sosial dalam membentuk perkembangan dan perilaku. Definisi berikutnya yaitu definisi dari Yeni yang mengemukakan bahwa psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Definisi yang terakhir yaitu dari Chaplin pada 2011 yang mengemukakan bahwa psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Pembahasan berikutnya yaitu tahap-tahap perkembangan pada perkembangan psikososial. Nah, tahap pertama ada tahap trust versus mistrust. Nah, tahap ini dimulai pada umur 0 sampai 1 tahun. Nah, tahap ini seorang anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasannya sendiri dengan menyelesaikan tugasnya, seperti tugas-tugas akademik. Nah, penyelesaian ini jika sukses akan menciptakan karakter anak yang dapat memecahkan masalah dan memiliki rasa bangga akan prestasi yang ia peroleh. Tahap kedua yaitu tahap autonomi versus shame and doubt. Nah, pada tahap ini
Anak-anak mulai ingin melakukan hal-hal sendiri, seperti berpakaian sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Nah, dukungan orang tua membantu mereka membangun rasa percaya dirinya, sementara perlakuan negatif yang mereka dapat akan menimbulkan rasa malu dan keraguan pada dirinya. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap initiatif versus will. Nah, di tahap ini anak-anak mulai belajar merencanakan dan melaksanakan tindakan. Kegagalan di tahap ini dapat menghasilkan rasa takut untuk mengambil inisiatif, mengurangi rasa percaya diri, dan menghambat perkembangan harapan di masa dewasa. Tahap berikutnya yaitu tahap industri versus inferiority. Nah, pada tahap ini, anak-anak akan mencari kepuasan dari pencapaian dalam tugas-tugasnya. Kesuksesan ini dapat menciptakan perasaan kompetensi, sedangkan kegagalan dapat membuat mereka merasa rendah diri. Tahap yang kelima yaitu identity versus role confusion. Nah, di tahap ini remaja, individu mencari identitas mereka, eksperimen dalam berpakaian dan perilaku membantu mereka menemukan diri sendiri. Peran orang tua berkurang sementara peran teman sebaya menjadi lebih penting. Tahap berikutnya itu tahap yang keenam, yaitu intimacy versus isolation atau masa dewasa muda. Nah, pada tahap ini, seorang individu mencari hubungan yang intim, seperti hubungan asmara. Kesuksesan dalam membangun hubungan membawa kebahagiaan, sementara kegagalan bisa membuat seseorang menjadi lebih tertutup. Tahap yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Nah, di tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia dan mulai berkontribusi untuk generasi mendatang. Kegagalan dalam tahap ini adalah akan memiliki pandangan generatif yang bisa membuat hidup terasa kurang berarti dan membosankan. Tahap yang kedelapan yaitu ego integrity versus despair. Nah, pada tahap ini seorang individu sudah masuk pada tahap usia lanjut. Nah, individu di sini akan merenungkan masa lalu dan mencari integritas serta makna dalam hidupnya. Maksudnya di sini seorang individu sudah mulai bernostalgik dengan masa-masanya seperti masa mudanya dan mengambil hikmah pada masa yang telah ia lewati. Nah, kesuksesan di tahap ini akan membawa perasaan damai, sementara kegagalan pada masa ini bisa menimbulkan putus asa. Pembahasan berikutnya yaitu periode perkembangan psikososial. Nah, periode perkembangan psikososial yang dialami dalam kehidupan memiliki perjalanan khas yang membentuk identitas suatu individu. Yang pertama, pada periode bayi yang terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap awal kehidupan, bayi sangat bergantung pada perawatan dan kasih sayang orang dewasa untuk membangun dasar rasa kepercayaan, kasih sayang, dan rasa aman. Yang kedua, periode prasekolah yang terjadi pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Selama periode ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dasar mereka dengan berinteraksi dengan keluarga dan teman-temannya. Tahap yang ketiga, periode yang ketiga yaitu masa sekolah yang terjadi pada umur 6 sampai 12 tahun. Nah, di masa ini anak-anak akan memperluas wawasan mereka tentang dunia dan keterampilan sosial mereka dan mengembangkan minat dalam belajar dan bermain. Periode berikutnya itu masa remaja yang biasanya terjadi pada umur 12 sampai 18 tahun. Nah, pada periode remaja ini, individu mulai mencari identitas pribadi mereka. Mereka mulai mengeksplorasi minat dan perannya dalam bermasyarakat. Nah, dan menghadapi perubahan fisik dan emosional. Tahap berikutnya itu periode berikutnya itu periode masa dewasa awal yang terjadi pada umur 18 tahun sampai 40 tahun. Di masa ini, individu mencari hubungan intim dengan orang lain dan mencari makna serta tujuannya dalam hidup. Periode berikutnya itu masa dewasa pertengahan yang terjadi pada umur 40 tahun sampai 65 tahun. Nah, pada periode ini, orang dewasa mencari kebahagiaan dengan menciptakan dan mendukung generasi berikutnya, baik sebagai orang tua atau melalui peran sosial lainnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap usia lansia yang terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Nah, pada usia lansia ini, individu akan merenungkan pengalaman hidup mereka
dan menerima diri mereka dengan segala pengalaman yang telah mereka alami. Pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Nah, adapun faktor yang mendukung dan menghambat psikososial. Yang akan dibahas pertama ini adalah faktor yang mendukung perkembangan psikososial. Yang pertama itu dukungan dari keluarga. Dengan keberadaannya keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan dapat meningkatkan rasa kepercayaan di diri suatu individu. Faktor yang kedua yaitu pertemanan yang baik. Pertemanan yang sehat dan positif dapat mempengaruhi perilaku suatu individu dan mendorong suatu individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan meningkatkan keterampilan interaksi sosial. Faktor yang ketiga yaitu aktivitas bermakna. Nah, di sini seorang individu melibatkan diri dalam aktivitas yang membangun keterampilannya dalam berkomunikasi dan sosial. Di luar lingkungan kelas juga berperan penting dalam perkembangan psikososial. Faktor yang keempat yaitu merasa diterima. Nah, merasa diterima dan diterima oleh lingkungan sosialnya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam berinteraksi. Faktor yang kelima yaitu kemampuan dalam mengendalikan diri. Kemampuan untuk mengelola emosi dan bangkit setelah kegagalan yang terjadi adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial. Faktor yang keenam adalah kebahagiaan. Nah, mengejar kebahagiaan dan melakukan hal-hal yang membuat individu merasa bahagia dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial dan emosionalnya. Nah, selain itu, pasti adanya faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan psikososial. Yang pertama itu stres yang berlebihan. Terlalu banyak tekanan dan stres dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional seseorang dan menyebabkan ketegangan yang dapat menghambat pertumbuhan suatu individu. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, lingkungan keluarga atau teman-teman yang terbilang negatif atau tidak mendukung dapat merintangi perkembangan sosial dan emosional seseorang. Yang ketiga ada sosial media yang beracun. Terlalu lama terpapar pada media sosial dengan konten yang negatif atau bisa dibilang beracun dapat merusak kepercayaan diri dan berdampak negatif pada perkembangan suatu individu. Faktor yang terakhir yaitu kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang tidak diatasi dapat menjadi hambatan serius dalam perkembangan psikososial seseorang dan mengganggu keseimbangan emosi dan interaksi sosial. Nah, dengan demikian, faktor-faktor ini dapat menjadi penghalang dalam perkembangan psikososial suatu individu jika tidak diatasi atau dikelola dengan baik. Nah, itulah tadi pemaparan materi perkembangan psikososial dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya saya akan memaparkan materi perkembangan bahasa dan emosi. Nah, di materi ini kita akan membahas definisi bahasa menurut ahli, tahap perkembangan bahasa, periode perkembangan bahasa, faktor perkembangan bahasa, definisi emosi menurut ahli, tahap perkembangan emosi, periode perkembangan emosi, faktor perkembangan emosi. Baik, langsung saja kita masuki inti dari pembahasan yang pertama yaitu definisi bahasa menurut ahli. Nah, menurut Silawati dalam jurnal Dewi pada 2020, bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Premis dasar metode Berlitz menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua haruslah lebih menyerupai pembelajaran bahasa pertama. Banyak interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa, tanpa penerjemah antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Dan sedikit atau tidak sama sekali tanpa kaidah gramatikal. Nah, definisi berikutnya itu dari Brown Douglas H. dalam Jurnal Nusantara pada 2019. Nah, sedangkan menurut Jahja dalam Alatinge pada 2016, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik itu lisan, tertulis, isyarat yang berdasarkan
pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasikannya. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang perlu bahasa untuk berbicara dan mendengarkan orang lain. Nah, berdasarkan definisi dari para ahli yang saya sebutkan tadi, saya dapat menarik sebuah kesimpulan singkat, yaitu bahwa bahasa adalah aspek penting dalam kehidupan anak dan komunikasi global. Pembelajaran bahasa kedua seharusnya menyerupai pembelajaran bahasa pertama dengan fokus pada interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa tanpa tergantung pada penerjemah dan meminimalkan aturan gramatikal. Bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui simbol-simbol dan aturan yang digunakan untuk menyusun variasi kata-kata bahasa. Bahasa memegang peran kunci dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan orang untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Nah, materi selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam perkembangan bahasa. Nah, tahap yang pertama itu tahap pralinguistik yang terjadi pada umur 1 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Ini adalah tahap meraban tingkat pertama atau pralinguistik pertama dan meraban kedua, pralinguistik kedua. Nah, tahap kedua yaitu tahap satu kata yang dimana terjadi pada usia 1 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai menggunakan satu kata untuk menyatakan keinginannya. Tahap ketiga yaitu tahap dua kata yang terjadi pada umur 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan dua kata untuk menyatakan keinginannya. Tahap yang keempat yaitu tahap banyak kata yang terjadi pada anak dengan usia 3 sampai 4 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai menggunakan banyak kata untuk menyatakan keinginannya dan mulai memahami tata bahasa. Tahap yang kelima yaitu tahap pengembangan tata bahasa awal yang terjadi pada umur 2 sampai 5 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah, ucapan-ucapan yang digunakan semakin kompleks. Nah, tahap yang keenam yaitu tahap pengembangan tata bahasa yang terjadi pada 5 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa yang lebih kompleks dan mulai memahami aturan tata bahasa. Nah, tahap yang ketujuh adalah tahap tata bahasa yang terjadi pada umur 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai menguasai tata bahasa dan mulai menggunakan bahasa secara lebih efektif. Nah, adapun materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu yang pertama, kesehatan. Nah, kesehatan anak dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Anak yang sering sakit pada usia 2 tahun pertama cenderung akan mengalami kelembatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Nah, yang kedua yaitu intelijensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi yang normal. Nah, anak yang lebih cerdas cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Nah, anak yang berasal dari keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Nah, faktor yang keempat yaitu jenis kelamin. Tidak ada perbedaan signifikan antara perkembangan bahasa pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, faktor yang kelima yaitu hubungan keluarga. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak yang penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Faktor yang keenam yaitu kondisi lingkungan. Nah, lingkungan bahasa di sekitar anak mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan bahasa anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Nah,
Faktor yang ketujuh yaitu kecerdasan anak. Anak yang lebih cerdas cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Faktor yang kedelapan yaitu jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Faktor yang kesembilan yaitu posisi urutan kelahiran. Anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Nah, hal ini disebabkan karena anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Faktor yang ke-10 adalah pola komunikasi dalam keluarga. Nah, dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak, arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Nah, faktor yang terakhir yaitu kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Nah, perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, orang tua itu perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, orang tua dan pengasuh dapat membantu seorang anak dengan memberikan respon yang tepat. Nah, materi berikutnya kita beralih ke perkembangan emosi. Nah, di sini ada definisi emosi menurut Saputra pada 2005 di halaman 141 yang mengartikan bahwa emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna afektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci atau tidak senang, dan sebagainya. Sedangkan emosi menurut English and English dalam jurnal Yusuf pada 2010 di halaman 114, emosi adalah a complex feeling state accompanied by characteristic and glandular activities, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Nah, emosi merupakan suatu gejolak penyesuai diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Nah, emosi juga berfungsi untuk mencapai pemuasaan atau perlindungan diri atau bahkan kesejahteraan pribadi pada saat berhadapan dengan lingkungan atau objek tertentu. Sedangkan menurut Goleman dalam Rahmawati 2008 menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian yang kecenderungan untuk bertindak. Nah, dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkembangan emosi adalah suatu proses pembelajaran menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik itu orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan emosi yaitu yang pertama ada tahap praproduktif atau prelinguistik yang terjadi pada usia 1 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Anak belum menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Tahap kedua yaitu tahap awal yang terjadi pada usia 1-3 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan cemas. Anak juga mulai memahami perasaan orang lain dan mulai menunjukkan empati. Tahap yang ketiga itu tahap prasekolah yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu, rasa bersalah, dan rasa iri. Anak juga mulai memahami perbedaan antara emosi positif dan negatif.
Tahap yang keempat yaitu tahap sekolah yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti rasa hormat, rasa bangga, dan rasa cinta. Anak juga mulai memahami perbedaan antara emosi yang berbeda dan mulai mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emosi. Tahap yang kelima yaitu tahap remaja yang terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti rasa cinta, rasa benci, dan rasa kecewa. Nah, anak juga mulai memahami perbedaan antara emosi yang berbeda dan mulai mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emosinya. Nah, materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor yang pertama itu pola asuh orang tua. Nah, beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seorang. Faktor yang pertama itu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter. Ada juga yang memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Faktor yang kedua yaitu pengalaman traumatik, yaitu kejadian-kejadian traumatis masa lalu yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Dampaknya, jejak rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatis tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Faktor yang ketiga yaitu temperamen. Nah, temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita hingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Nah, temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentan kehidupan manusia. Faktor yang keempat yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan, peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Faktor yang kelima yaitu usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Faktor yang keenam yaitu perubahan jasmani. Nah, perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap ini, permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Faktor berikutnya itu perubahan interaksi dengan teman sebaya. Interaksi antara suatu kelompok biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Nah, faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Faktor yang terakhir yaitu perubahan pandangan luar. Nah, ada beberapa pandangan dari luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri manusia yaitu A. Sikap dunia luar terhadap manusia yang sering tidak konsisten. B. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang bersabda untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang bertanggung jawab. Nah, adapun materi terakhir yaitu periode. Nah, perkembangan bahasa dan emosi pada anak-anak mengalami perubahan signifikan sepanjang periode pertumbuhan mereka. Pada awal kehidupan, anak-anak mulai membangun keterampilan komunikasi verbalnya dan nonverbalnya, serta memahami serta mengungkapkan emosi mereka. Ketika ia mencapai usia prasekolah, mereka biasanya meningkatkan kemampuan bahasa dan aspek sosial, sementara emosi mereka menjadi lebih kompleks dan terkadang sulit untuk diatur. Nah, ketika mereka remaja, mereka cenderung mengalami perkembangan bahasa yang lebih rumit dan memiliki kemampuan yang lebih matang dalam mengungkapkan sebuah emosi dan dapat diungkapkan secara lebih terstruktur.
Nah, itulah tadi pemaparan materi kedua, yaitu perkembangan bahasa dan emosi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.